Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Al-ayah, sadaqallah wa sadaqa rasulullah wa ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis taklim at-tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus ketua majelis taklim yang kami hormati dan yang kami muliakan, para sesepuh dan juga akhinal karim Gus Gufron dari Pondok Pesantren Raudhatul Talibin yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan masih diberi kesempatan untuk menambah ilmu ataupun meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini marilah kita gunakan semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk berbuat sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat untuk taat, tidak menggunakan nikmat untuk bermaksiat. Hadirin jamaah dan pemirsa dimanapun berada, marilah sebelum kita mulai ngaji kitab Adab Ushulul Murid, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radallahu bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Arwah Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bi jami' usuli ma'furi silsilatihim wa thumma khulusan ila Syekh Abdul Mujib Abdullah wa thumma ila ruhi Syekh Abdul Mu'ti wa thumma ila Syekh Al-Ustadz Miftahul Arifin. Ghafarallahu dhanubahum min syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatta wa tamassuk bi kitabillahi wa sunnah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a 'alal huda wa tilala ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki iku fasal siji. Wa 'alal muridi lan iku wajib ing atase murid apa sing wajib ayyajtahida yang temen-nemeni sapa murid fi kaffa jawarihi ing dalem ngreksa pira-pira anggotane murid, ngreksanil ma'asi saking pira-pira maksiat wal athami lan pira-pira dosa. Yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menjaga hati, bagaimana agar supaya hati ini terus kita pacu agar semangat untuk beribadah, karena gerak dohir itu ditimbulkan oleh gerak hati. Kalau hatinya baik, maka insya Allah apa yang dikeluarkan oleh dohir kita akan menjadi baik, dan apa yang suatu keburukan yang ada dalam hati itu, maka tersebut yang dikeluarkan oleh dohir kita juga tercermin apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, bagaimana supaya menjaga hati kita dengan
betul-betul keadaan baik, keadaan bersih, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasal ini wa 'alal muridi, sebaiknya bagi seorang murid, orang yang menginginkan untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginginkan keselamatan di akhir kelak, apa yang harus dilakukan, apa yang wajib kita cegah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita cegah. Karena suatu ketaatan itu tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama yaitu menjalankan perintah Allah, yang kedua yaitu menjauhi larangannya Allah. Dan menjauhi ini pahalanya lebih besar daripada mengerjakan, karena lebih berat. Menjauhi itu lebih berat daripada mengerjakan. Di dalam fasal ini kewajiban seorang murid itu bersungguh-sungguh, artinya sekuat tenaga mengerahkan kekuatannya untuk apa? Untuk menjaga anggota tubuhnya. Anggota tubuh yang kita miliki ada banyak, dari mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, perut kita, dan semuanya anggota tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala semata-mata diberikan untuk ketaatan. Harus selalu menjauhi beberapa maksiat-maksiat yang telah kita ketahui. Ya, apa maksiat-maksiatnya nanti dijelaskan di belakang. Dan juga bersungguh-sungguh untuk menjauhi beberapa dosa-dosa. Ini kalau kita nggak tanamkan sifat keimanan kepada diri kita, mustahil untuk bisa apakah itu maksiat atau dosa atau waktu itu perbuatan baik atau buruk, lek mboten ngaji mboten saged. Makanya harus terus belajar mendekat kepada orang-orang alim, orang-orang yang mengerti tentang agama, dan orang-orang yang ulama akhirat ya. Jadi harus mendekat terus, walaupun kita masih bingung untuk menjalankan dari segi mana, kemudian masih banyak pikiran kita duniawi kita ya. Dia terus mendekat kepada orang-orang soleh, bertafakur, ini juga mensupport kepada kita ya. Jadi keimanan yang kita tanamkan, tidak ada keimanan tentang akhirat, mustahil orang itu bisa paham tentang apa yang harus dijauhin ya. Pertama memang harus keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin berkualitas kehidupannya, semakin membaik kehidupannya. Semakin kuat keimanan, maka semakin berkualitas ibadahnya. Bukan hanya ibadahnya, namun kehidupannya juga akan semakin membaik. Insya Allah seperti itu. Karena itu mengarah ke arah sana. Wala yuharraku, lan ora den ubahaken apa jawarih syai'an ing suwiji-wiji ya. Wala yuharraku, lan ora den ubahaken syai'an ing suwiji-wiji minasaking jawarih illa fi ta'atin, angin kejaba ing dalem taat, tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu kecuali untuk bermanfaat untuk akhirat. Kelanjutannya wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi nafa'uhu fil akhirah, dan tidak beramal dengan anggota tersebut kecuali amal tersebut kembali bermanfaat untuk akhirat. Makanya di situ bagaimana makanya orang-orang mukmin yang sesungguhnya itu berhati-hati betul tentang menjaga anggota tubuhnya. Tangannya tidak bergerak kecuali bermanfaat, lisannya tidak berucap kecuali untuk bermanfaat. Ini kan tadi dalam hadisnya Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis ini sangat berbobot sekali. Diawali dengan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, falyakul, maka sayugjanya orang tersebut menjaga, berkatalah dengan perkataan yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka harus diam. Ini pilihan cuma dua. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita dulu ya. Ini sangat berbobot sekali, makanya susah ya.
sah-sah sekali untuk menjaga anggota tubuh ya. Belum dari anggota tubuh yang lain, dari mata, dari pendengaran, dari lisan. Harus berusaha semaksimal mungkin memang. Harus berhati-hati dalam menjaga anggota. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kelanjutannya wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal baik sekecil biji zarrah, maka akan dibalas dengan kebaikan. Ini dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita yakinkan, harus membaca Al-Qur'an dengan maknanya, membaca Al-Qur'an dengan maknanya. Bagaimana? Sedikit tapi kita terapkan dalam kehidupan kita, fa insyaallah manfaat. Memang beratnya berat pertamanya. Namun kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Nah, kita dikasih waktu hari ini kita sehat, hari ini kita masih hadir di majelis taklim ini karena siapa? Karena pertolongan Allah. Kita sakit hadir. Ini hanya pertolongan Allah SWT. Harus diakui atau tidak? Diakui atau tidak? Kadang-kadang kita selalu mengandalkan ego kita ya, otak kita ya. Tidak aku melakukan tidak tadi. Tapi ya pada hakikatnya ya Allah yang menjalankan kita hadir pada. Betapa banyak orang yang mampu untuk menggunakan orang yang sehat tapi dia tidak digerakkan oleh Allah untuk hadir. Betapa banyak. Walau kadang-kadang dekat dengan masjid, kadang dekat dengan musola, tapi tidak dikasih hidayah, tidak dikasih ma'unah oleh Allah, maka tidak akan jalan. Walaupun terdengar Allahu Akbar keras sekali sana azan sini azan, namun tidak dikasih pertolongan, ya gak akan hadir. Ketika bulan Ramadan, betapa banyak orang yang mampu berpuasa, mampu badannya sehat, otak ayah masih sehat, tapi ngibatan bahwa karena sama dengan anak kecil. Anak kecilnya ini kecil ya, alhamdulillah sabuoso. Ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogianya bagi kita yang merasa menjadi orang yang mukmin atau merasa orang yang beriman, kita sekuat tenaga, okay? Hati-hati dalam menggerakkan anggota tubuh kita, okay? Bahkan dari hati pun itu harus dijaga. Makanya di awal-awal itu kan hatinya dulu yang harus dijaga. Hati ini mau mengarah kemana? Kita harus ada di pintu hati itu. Apa yang masuk dalam pintu tersebut? Kita harus jaga terusnya. Jagalah hati ya, jangan kau nadai seperti itu. Nah, jaga tuh. Ya kalau yang masuk itu yang bagus ya kita terima. Tapi kalau yang masuk itu debu, pasir, ya kotor hatinya. Nah, disaring dulu seperti itu. Makanya harus kita terus menjaga, berusaha berbaik sangka ini yang harus kita tumbuhkan. Lek enggak iso wis piye yo. Kalau mboten saged berbaik sangka nggih susah. Ya, kalau kembalinya kalau kepengin berbaik sangka, kita ini siapa sih seperti itu. Kita dilahirkan dari setetes air yang hina, kemudian dikembalikan kepada tanah. Dalam waktu yang dekat kita akan dikembalikan ke alam kubur. Kalau itu yang bisa merendahkan diri kita. Kalau kita memandang seseorang, cari kebaikan setitik apapun kepada seseorang, baru kita bisa merasakan bahwasanya itu berbaik sangka. Walaupun yang kita lihat misalkan seperti yang pada umumnya ya. Tapi setiap manusia, setiap orang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti punya kebaikan. Ini yang harus kita cari. Yang harus kita cari agar timbul sifat husnuzon atau timbul berbaik sangka kepada seseorang. Harus bisa. Nah, nanti itu yang menghilangkan sifat takabur. Lah yang mboten tawadhu itu akan hilang dan takabur yang akan berbalik, yang akan bertumbuh dalam karakter seseorang. Makanya tawadhu itu kebalikan dari takabur ya. Seperti itu. Ini bagaimana cara menemukan kebaikan dalam masing-masing seseorang. Insya Allah tumbuh ya. Nah, kita mandang secara kayak gini, orang kita kayak gini ya nggak ada selesainya. Merasa dirinya paling baik. Wal yubalik lan baca banget kan sebuah murid fihi lisani in dalam ngerekso lisan fa inna jirmuhu muqasatune bentuk lisan iku sayyirun cili wa jurmuhu utawi dosane lisan iku kabirun gede. Ini ya.
Habib Alwi Al-Haddad, Habib Abdullah Alwi Al-Haddad menyampaikan, dan seorang murid itu bersungguh-sungguh untuk menjaga lisannya, fi hifdzil lisan, fi hifdzil, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia kan teko lisan ya. Ini hadir salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu teko lisan. Jadi ini paling barangnya cilik tapi dosanya paling gede, karena betapa banyak kehancuran di muka bumi karena lisan, satu kata yang menyinggung perasaan ya, itu ini memang ya harus kita betul-betul jaga. Kadang-kadang wongi menang saat zaman sekarang wongi menang tapi tangannya utak ambil HP misalkan, ya bodoh aja. Isinya juga dari hatinya yang mengatakan itu sama juga dengan apa yang diucapkan. Wah, aku mau menang ya, apa jenis fal yakul khairun aw liyasmut, tidak berucap baik atau berucap baik atau diam, menang wangi. Tapi tulisannya sing main, ngirim WA, ngirim status bumbung ini. Ya, zaman sekarang memang sudah canggih. Ini sama dengan lisan. Makanya hati-hati. Lek mboten nangis, diamlah. Minimal manfaatnya orang diam itu apa? Minimal manfaatnya orang diam itu selamat. Minimal itu manfaatnya diam selamat. Ya. Selamat saestu, selamat. Ya. Salamatul insan fi lisan ya. Menang wis wae selamat. Ya. Karena kadang-kadang mau ucap sesuatu kadang-kadang ya lek bener, lek salah. Ya. Falyakufahulan becek ngrekso sapa murid anil kadzibi wal ghibati wa sairil kalami al mahdhuri, dan sayuknya seorang murid itu menjaga dari sifat bohong ya, ya. Karena sekali dalam apa yang pernah saya baca, jika seseorang itu sekali berucap bohong, maka malaikat akan menjauh dari orang tersebut. Orang malaikat yang menjaga kita, kan dalam setiap manusia kan ada malaikatnya, ada jinnya, ada yang menggoda, ada setannya. Setan yang di situ malaikat yang di situ akan menjauh. Wal ghibati lan ghibah ya, ghibah ya, ngerasani ya. Apa bacanya ghibah ya? Ngerasani ya. Apa bahasa sekarang? Ya, apa namanya? Nyinyir ya, bahasanya nyinyir ya, bahasanya nyinyir ya. Sekarang gibah ya, gibah yang diomongin orangnya tidak ada, ini gibah. Yes. Kadang-kadang yes, ya, bagaimana caranya anggota betul-betul wis menang itulah selamat is, menang is selamat ya. Kadang-kadang sesuatu yang kita omongkan kadang ya itu ya tidak sesuai dengan apa yang kenyataan. Kadang sekarang itu dari kata apa ya, katanya akhirnya nyambung. Nah, ini yang disampaikan belum tentu sama kan, pola pikir manusia kan berbeda-beda. Iki cari iki lo cari iki gini, terus nyambung itu gak marah-marah. Lewat dia gak medet ya. Kadang-kadang mengucapkan ojo kondo-kondo kepada wong liya, tak kanane awakmu tok. Tapi enggak ngomong nang wong liya, wong siji tok. Siji niki ngandani nang lain. Ya wis ngono kuwi. Aja ngomong sapa-sapa. Akhirnya kemana-mana jadi walaupun satu orang itu ya. Kemudian harus menjaga wasairil kalami al mahdhuri, dan menjaga dari kalam-kalam atau ucapan-ucapan yang diharamkan. Apalagi ini semuanya sesuatu yang tidak dilarang ya, diharamkan ya, berkata kotor, berkata yang kurang baik ya, atau meso-meso ya, atau ngerundel lagi gimana ya. Bahasa ini aneh macam-macam yes. Ini bagaimana cara menjaga lisan ya dari hati. Kalau hatinya sakit menjoko, iso tafakur nang Gusti Allah, iso mengembalikan bahwasanya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hatinya itu tenang, diam. Dan lisannya juga agak diam. Tapi lewis enggak iso njogo hatine, enggak njogo jeroane, ya wis terucap semau kita, semaunya. Apa yang ini itu. Ya, dawe Allah dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa wa huwa syarrul lakum. Terkadang sesuatu yang kita benci ya, itu baik bagi kita karena mengingatkan kita. Kadang manusia itu butuh teguran, butuh selentingan lah, butuh ceweran lah sithik. Biar orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wal yahtaris minal kalami al-fahishi, lan becik ngrekso sapa murid minal kalami saking ucapan al-fahishi kang kotor, wa minal khawdi fima la yani, dan menjaga dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Nah, ini. Wa illam yakun muharraman fa innahu yuqassai al-qalba. Walaupun yang sesuatu yang diomongkan itu yang sesuatu yang tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Namun sia-sia doya ya. Jangan karena ngomong kadang ya kaide ya, yang kita ngomong sesuatu yang kita omongkan ini apa yang diomongkan yang tidak bermanfaat, enggak diomongkan yang enggak bermanfaat. Ya. Assalamualaikum enggak benar. Seperti itu. Nggih. Nggih, monggo aturan. Nah, jadi min husnil islamil mar'i tarkuhu man la yakni. Dari Islam orang Islam yang baik itu Islam yang bagaimana? Itu seseorang yang menjauhi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagaimana kita bermanfaat untuk akhirat? Bagaimana sekiranya bermanfaat untuk akhirat? Ya. Kembalinya ke akhirat ya. Saoban, biaya itu niatin. Walaupun keadaannya seperti duniawi, namun kalau kita bisa menancapkan hati kita dengan niat yang baik, insya Allah jadi amal akhirat walaupun sepele. Ya, ini makanya pinter-pinter joko hati ya. Ini ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat monggo nggih. Yang kawak dhewe sik kakean guyon nggih, kakean begajekan ngalor. Ya sebetulnya ngebek catatan bukunya awake dhewe. Ya, malaikat itu sibuk ini nulis sedina iki berapa tulisan yang dicatat oleh malaikat ya. Ya. Wal yambagi lil muridi alla yuharraka lisanuhu illa bitilawatin aw dzikrin aw nusrin lil muslimin. Ndak itu masih dalam Mas. Di dalam. Adik matiin kipasnya nak. Dan seyogyanya bagi seorang murid, orang yang menuju jalannya Allah, itu tidak menggerakkan lisannya kecuali untuk tilawah. Baca Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sudah difasilitasi one day one jus. Ini betul menunjang, saya itu menunjang ya, menunjang. Lek mboten ngoten aras-arasen. Au dzikrin, lek ndak iso tilawah ya dzikir ya. Dzikir apa yang kita suka ya, maca shalawat ya kene, astagfirullahaladzim ya. Barang siapa yang berucap istighfar setiap saat setiap hari, insyaallah akan dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya nggih. Astagfirullahaladzim jodohnya. Karena apa? Karena sesuatu yang menjadi penghambat itu adalah dosa kita. Dengan istighfar fa insyaallah semuanya akan dikasih mudah oleh Allah ya. Ada sempit ya. Atau digerakkan untuk apa lisannya? Aunus henil muslimin ya, ngandani temannya, saudaranya nasihat yang baik, dieling nih. Lek saged, lek mboten saged ya wis ditungak nih, lek saged. Ya, kalau bisa ya caranya bagaimana ya, cara dengan pelan, cara halus. Saya ingin ini carane. Ya, nanti bermanfaat, kembalinya langsung ke akhirat semua. Tidak ada yang bermanfaat untuk ya yang sia-sia. Au ma'rufin au amrin bima'rufin, atau menyampaikan ma'ruf ya, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi kewajiban ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya seorang kiai, seorang ustadz. Semua kalau kita melihat sesuatu yang kemungkaran atau sesuatu yang tidak benar, misalkan kata arek cilik udune ra bener itu kandhani. Kok jadi ngenekne wae. Ini tidak benar. Gini lho carane wudu. Perkara dhek gelem ora ya wis. Ini dinasihati terus gitu. Ini kewajiban kita, bukan seorang ustaz. Wes aku duduk ustaz rasa tak ngandani kan badannya. Wis kudu penggaweane ustaz iki mboten, penggawean semuanya. Karena termasuk nanti suatu saat kecipratan dosanya kok ndak dieling nih. Kewajiban ini. Muslim yang baik adalah muslim yang mau mengingatkan saudaranya, karena saudara ya nggih. Jadi kita tanamkan pada diri kita, saudara-saudara kita, muslimnya itu saudara kita, walaupun model-modelnya itu macam-macam nggih.
Apa nih akhir zaman wis modelnya macam-macam. Selama dia masih bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka masih saudara kita. Ini iso nanamkan guys, kacau balau muslim sama muslim kontak-kontakannya. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita dulu lah, diri kita dulu ya. Nah, karena kita kan nasihatin orang kan kadang apa ya? Beda pola pikirnya. Beda pola pikir. Lek burun nggih monggo, enggak murun ya wis ya. Au syai'in min hajati dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu, atau digerakkan misalnya untuk apa? Untuk sesuatu, untuk kebutuhan duniawinya. Misalkan carane kerja, carane dandani apa? Carane nyapu sing bener piye, carane dandani AC sing bener piye. Semuanya punya ahlinya masing-masing. Kita kedak tularkan kepada teman-teman kita misalkan. Ini gini loh caranya. Terus bermanfaat, terus dapat uang, terus dapat rezeki ya. Itu juga bermanfaat karena sesuatu yang dibuat perantara untuk ibadah bahwa ibadah ma yatawassalu bil ibadah bahwa ibadah, sesuatu yang dibuat perantara untuk ibadah adalah ibadah juga ya sejamut gawe ya ibadah jadinya. Jenengan hadir ya ibadah mriki. Perkara oleh jajan ya ibadah, ya alhamdulillah. Bonus ngene. Jadi kita niatkan insyaallah yes wonten mawon. Nggih. Jadi kita maksimalkan diri kita. Bagaimana kita bermanfaat kepada diri kita dan untuk orang lain. Ya, bermanfaat. Orang yang baik itu adalah orang yang mau bermanfaat pada orang lain. Ya, bagaimana sekiranya bermanfaat? Minimal kita kalau sudah ada kita kenang, oh ternyata orang ini orang baik. Walaupun kita mampunya dalam bidang apa wis, dalam bidang apa ya, ilmu, yes ketok ngandani apa bisa menyampaikan kebaikan. Dalam bidang tenaga, wis harus bocah senang nulungi awake dhewe sergep. Ringan tangan ya, ringan tangan untuk membantu mas, bukan ringan tangan untuk ringan tangan ngambil atau terbang tangannya, ringan tangan dalam membantu. Baik, seneng bantu. Sifat ibanya itu sifat ibanya itu mudah, usahakan mengikuti dibantu. Perkara dhewe ora iso misalkan, ya wis ditungani mantar muga diberi kemudahan. Pun waqad qala alaihi salatu wassalamu kullu kalami ibni adam alaihi la lahu illa dzikrullah au amrun bima'rufin au nahyun 'anil munkarin. Rasulullah dawuh ya sallallahu alaihi wasallam, setiap ucapan anak cucu Adam ya awake dhewe kabeh awake dhewe berarti keturunan Nabi. Dari Qabil apa dari Habile wis wallahu a'lam. Nggih, sing kereng apa sing ndak kereng, sing apik apa sing elek ya kita wis geraya dhewe. Setiap ucapan anak cucu Adam itu tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang bermanfaat. Ya, tidak ada yang bermanfaat. Illallahu dzikrullah, kecuali itu mau zikir kepada Allah. Zikir niku enggak ya. Ini dhewe lek zikir dengan hati sing mboten saged ya wis zikir bilisan terus la ilaha illallah majelis zikir. Fa insyaallah dengan adanya majelis ilmu, majelis zikir itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan seperti ini caranya majelis ilmu. Dengan sendirinya akan tumbuh kesenangan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau majelis zikir belum tentu ada kecenderungan masih mikir, mboten mikir gitu. Kalau majelis zikir kan mboten usah mikir, nanti ngene carane piye mboten usah. Tapi lek majelis zikir ilmu insyaallah akan membawa ke majelis zikir nggih. Ya astagfirullah ya. Nanti gua tasbih ya. Ojo gede-gede tasbih. Kayak biksu tong. Au amrun bima'rufin au nahyun 'anil munkarin ya. Yang kemudian yang bisa diambil manfaatnya apa? Menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran, kemaksiatan ya. Wa alam anna sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma ya. Ketahuilah bahwasanya as-sam'a pendengaran, telinga, wal basara dan penglihatan itu adalah babani maftuhani, dua pintu, dua-duanya termasuk pintu yang dibuka kepada hati ya. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma ya. Dan menjadikan sesuatu yang masuk ke dalam hati tersebut ya.
Nanti apa yang ada dalam hati ini itu prosesnya bisa melalui pendengaran, bisa melalui penglihatan. Makanya bagaimana sekiranya mending ini dia masih dikasih sehat gitu ya. Motone sehat, terus telinganya sehat. Apa yang didengarkan pasti akan masuk ke dalam hatinya, pasti. Apapun yang dilihat ya, pasti akan masuk ke dalam hatinya. Makanya wis monggo disaring ya. Pinter-pinter nyaring hatinya nih. Proses pengolahan dalam hatinya harus baik. Lek gak iso nyaring, gak iso ngelola hatinya, ya wis rusak kabeh. Wa kam min syai'in yasma'uhu al-insanu aw yarahu mimma la yanbaghi yasiru minhu atharun ilal qalbi ta'suru izalatu anhu fa inal qalba sari'u ta'athuri bi kulli ma yaruddu alaihi ya. Betapa banyak sesuatu yang didengar oleh seseorang atau sesuatu yang dilihat oleh manusia. La yasulu kang ora sayukjo apa mayas sayukjo. La yang bagi ora sayukjo apa ma ya sulang untuk mengkomin saking ma abatan labat ilal qalbi ta'asuri. Jika sesuatu itu sudah masuk ke dalam hati, maka akan susah untuk dihilangkan. Karena membekas ya. Apa yang kita baca, kita lihat dan kita dengar itu akan masuk ke dalam hatinya. Kalau sudah masuk dalam hati, itu akan susah untuk dihilangkan. Ya, ta'asur izalatu anhu. Ya. Karena hati itu gampang sekali untuk molak-malik, gampang sekali untuk menerima cepat sekali untuk memberikan bekas, cepat sekali untuk bekasnya itu cepat merasuk. Ya, coba dengan nawaitul wudu alirafil hadasil asghari, ambil secara lisan dengan secara hati, lebih cepat mana? Cepat hati. Salah. Mari cepetan hati makanya di situ kan cepat membekas ya. Hati itu cepat membekas. Makanya apa yang kita lihat terus diproses oleh otak dan masuk ke dalam hati. Makanya bagaimana sekiranya apa yang kita lihat itu bermanfaat untuk diri kita. Pinter-pinter ngolah. Walaupun sesuatu yang kelihatannya sepele, oh ternyata ini ciptaan Allah, oh ternyata begini. Walaupun sesuatu yang kelihatan buruk, misalkan sesuatu yang kita lihat sebuah kemaksiatan misalkan, karena di dalam dunia itu isinya macam-macam ya. Sebuah sesuatu kemaksiatan, bisa kita ngambil bro, oh ternyata orang yang miso-miso misalkan, atau orang yang berbuat dosa ternyata nggak baik. Efeknya seperti ini, misalnya kita lihat di TV misalkan nih. Mau sampai dicelang ya. Oh ternyata begini, efeknya seperti ini kan. Nah, kita diambil ibrah, jadi nggak dipandang secara mata dohir mawon. Oh ternyata orang yang berbuat apa, misalkan di dalam sekarang apa yang ngetren itu pencabulan, misalkan. Nah, efeknya seperti itu di dunia, seperti itu. Oh ternyata orang yang meso-meso bermarah-marah. Oh ternyata kalau aku meso-meso berarti aku yo elek pisan mungkin kayak ngono. Nah, itu sesuatu yang gitu walaupun gitu kelihatannya buruk. Tapi kalau kita bisa ngambil ibrah, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Falyakun al-muridu harisun ala hifdzi sam'ihi wa basari mujtahidan fi kaffa jami jawari anil athami wal fuduli. Ya, ini sama nggih. Wal yahdhar minan nadri bi ainil istihsani ila zahratid dunya wa zinatiha fa inna dhahiriha fitnatun wa batiniha ibratun. Ya. Dan berusahalah untuk menjauhi dari wal yahdhar lan becik ngetohono sapa murid minan nadri bi ainin ihsan ya. Jadi seyogyanya bagi seorang murid itu melihat sesuatu itu bagaimana dia bisa mengambil hikmah itu tadi. Nah, misalkan melihat dunia itu pepayasnya kelihatannya baik. Nah, memang dunia seperti itu diciptakan baik dan kulit-kulitnya juga baik, itu dunia. Nah, tapi di dalamnya adalah sebuah yang bisa menjerumuskan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang yang terjerumus karena banyak harta, banyak pangkat, ya, banyak naik haji misalkan, banyak ceramah misalkan. bisa jadi ya, karena sebuah sesuatu yang ada ulama-ulama dunia nggih katanya
Ulama dunia ki piye? Ulama ya sik pengen dipuji, pengen disanjung. Ini enggak ketorong ini. Kata surbanan apa jenenge kopian putih sarungan bendino. Tapi ya dalam batinnya sebuah aku lagi ustaz. Ya wis waduh ayo ulama dunia itu nggih. Pinter-pinter juga ya. Dunia juga sama. Dunia itu sangat menjerumuskan. Zahirnya itu adalah fitnah, wa batinnya adalah kalau di dalam batinnya itu adalah sebuah pelajaran. Di dalam dunia itu sebuah pelajaran ya. Bagaimana memanfaatkan dunia dengan semaksimal mungkin untuk kembali kepada alam akhirat. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita nggih. Bon. Lanjut Mas. 10 menit ya. Wal ainu tanzuru ila dhahiri fitnatiha wal qalbu yanzuru ila batin ibrati wa kam min muridin nadhara ila syai'in min zahari fid dunya famala bi qalbi ila mahabbatiha wa sa'i fi jam'iha wa imaratiha fayambagi laka ayyuhal murid antagussa basuraka an jami'il kainah wa la tanzuru ila syai'in minha illa qasdil i'tibar. Ya. Adapun mata yang kita punya sekarang ini adalah melihat zahirnya. Ya, melihat zahirnya. Jadi mata zahir. Jadi sing ketok moto itu yang dilihat. Jadi orang mensikapi kita ya wajar-wajar kita. Tapi orang itu tidak tahu batin kita ya sudah. Apa yang disikapi oleh mereka tentang kita ya itu yang dilihat mereka memang wajar mereka mensikapi tentang zahir kita seperti itu. Ya, tapi hati kita kan nggak ada yang tahu. Bisa jadi kita mendoakan, ya bisa jadi nggih fitnatiha. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha, dan hati itu melihat dengan kacamata batin, bisa mengambil pelajaran. Nanti mata zahir dan mata batin ini beda. Nah, mata batin ya wis ketoke fitnah terus isinya dunia kan. Tapi dengan kalau kacamata batin bisa mengambil ibrah. Ya, mengambil pelajaran. Oh, ternyata ini seperti itu. Jadi tidak mudah mensikapi seseorang. Tidak mudah untuk mensikapi sesuatu secara mata zahir. Bisa jadi yang terjadi itu adalah baik. Walaupun secara pandangan kasat mata buruk. Tapi itu yang baik bagi kita. Oh, ternyata pelajarannya seperti ini. Itu kan nggak dilatih mboten saged. Harus dilatih. Misalkan ya itu. Bagaimana caranya ya tafakur? Apa tafakur itu merenung kekuasaan Allah ya. Nafsaka minat tadbir ya. Kadang-kadang kita seharian kan kita sibuk. Kita sibuk memikirkan dunia ya. Sibuk golek kerja, sibuk penggawean, sibuk golek calon misalkan. Dalam waktu dekat kita harus ada persiapan. Ini tambah sibuk. Ini dalam apa kitab apa namanya Al-Hikam di Arif nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu. Aja terlalu kadang-kadang mikir, kadang-kadang yang dipikirkan tidak sesuai dengan kenyataan kan. Sepaneng mikir terusnya. Ya sekali-kali rileks ya. Istirahatkan. Kembalikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan kemauan-kemauan itu ya. Itu harus dikembalikan. Menang-menang ya Allah. Apa sing tak lakoni ket isuk mau. Betapa banyak yang bermanfaat, betapa banyak yang menjadikan maslahat. Betapa banyak yang menjadikan sebuah kemaksiatan. Ini dicatat kabeh ket isuk sampai saiki. Makanya ada sesuatu yang salah langsung berminta maaf kepada Allah. Jika ada sesuatu kepada manusia ya terus langsung seketika itu meminta ampun kepada manusia. Kita nggak ada yang tahu jaminannya sampai esok hari ataukah ya. Ada yang ngangkat nikah bisa sehari, sore ini berangkat. Nih, ada nih ya. Ada kemarin terjadi pada santri itu, sorenya mau berangkat lomba, paginya kena kecelakaan. Ya berangkat. Ya Allahu Akbar. Ya, ini anak masih muda, masih SMP nih. Oleh karena itu nih, dia hari ini dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kula ngajak kula piyambak ya dan bojo semuanya memanfaatkan waktu yang disediakan Allah. Sisa nggih. Kita harus bisa bilang sisa. Sisane karek saiki. Ibaratkan kita sahur, sisanya waktunya kita imsak 10 menit lagi.
kita cepat segera untuk makan sebanyak-banyaknya, ya, makan sebanyak agar bisa kuat puasa. Begitu juga waktu kita tinggal sedikit, ya, tidak ada jaminannya. Bahkan nanti setelah ini kita pulang tidak ada yang tahu. Buatan tunggu, memang benar dewi ngati-ngati. Lais bisa mengembalikan ke arah sana. Bukan apa ya? Bukan kok meden nggih mboten. Bukan kok untuk apa ya? Kok ilmu nih ngono. Memang itu yang harus seharusnya. Itu yang bisa menjadikan orang itu baik. Coba jenengan ingat, ya Allah, pasti bisa berbuat baik. Oh, aku ndak katene maksiat, aku ndak katene ngerasani wong karena waktuku kari didik. Pasti seperti itu. Pasti bisa mudah dohir ini untuk berbuat baik kepada seseorang atau berbuat baik pada manfaat untuk diri kita sendiri, ya. Sering-seringlah untuk mengingat dzikrul maut, mengingat kematian. Dengan seperti itu kita akan menjadi orang yang baik, berbuat baik dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke alam akhirat. Nggih, sampun ngoten mawon niki isine nggih sami. Ya, jadi harus pintar-pintar menjaga anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita ini mau bergerak untuk manfaat untuk apa? Ini seorang murid nggih, harus bergerak harus bermanfaat. Misalkan mata mandang harus bermanfaat kepada akhirat, ya guys. Saya zamanis koyok ngene nggih, monggo sarang-sarang hati-hati untuk menggerakkan anggota tubuh kita agar kita bisa bernilai akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kepanjangan nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo Mas, Mas Buran. Abdul Bikri langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri falaman biqauluh la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul baq. La ilaha illallah